Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa siang ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan acara yang sudah dirancang, melaksanakan kegiatan webinar offline dengan narasumber rekan kita sendiri Ibu Dr. Andaminci Astuti. Ada sesuatu yang menarik dalam sesi seperti ini Bapak Ibu, karena ini sebenarnya bentuk adaptasi kita sebagai guru terhadap perubahan peraturan yang terus saja bergulir, dan ini harus kita ikuti dengan gembira. Jadi itu catatan saya yang paling penting, jangan sampai hal-hal seperti ini menjadi tambahan beban yang kemudian memberatkan baik secara psikis maupun secara fisik bagi ya. Itu pragmatisnya. Idealisnya ya jangan silakan berbagi ilmu, betul-betul mencari manfaat, didiskusikan. Pembelajaran berdiferensiasi itu bukan hal baru Bapak Ibu, sudah melaksanakan, cuma kadang-kadang mungkin tidak sadar karena kita tidak mengupgrade pengetahuan. Ya kalau dulu Bapak Ibu di kurikulum yang lalu sudah menerapkan kegiatan belajar kelompok dengan variasi anak yang pintar, agak pintar, kemudian kurang pintar, itu juga sudah menyediakan variasi pembelajaran, ada diferensiasi pembelajaran. Model pengelompokan mungkin 5 anak, 3 perempuan, 2 laki-laki atau sebaliknya. Terus ada lagi mungkin Bapak Ibu menyediakan media pembelajaran dengan banyak alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Trisnatun MPD yang kami hormati, Bapak Ibu guru beserta webinar yang kami hormati pula. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di sini. Kita bersama-sama dan akan sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi. Izinkanlah saya di depan akan menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti bisa ada mungkin sharing dengan Bapak Ibu guru yang sudah memahami banyak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi atau gaya belajarnya. Bapak Ibu guru, di sini tentunya untuk mengetahui tentang kesiapan belajar dan potensi, kita harus menggali dari mana. Pertama yaitu tentunya kita ketika bertemu itu adanya tes diagnostik. Di sekolah kita dulu sudah mengadakan yaitu tes diagnostik pada saat PPDB ini mengadakan, namun saya kira belum ada tindak lanjutnya, hanya sebatas nilai dikumpulkan oleh Bu Endah, Ibu, nilai tes diagnostik awal di sekretaris di buku laporannya, namun belum ada lanjutnya. Namun Bapak Ibu, untuk masuk di kelas, apabila kita akan mengetahui kesiapan belajar siswa, tentunya kita akan membuat tes diagnostik, yaitu di sini ada 2 macam, yaitu diagnostik yang kesiapan pembelajaran dan satu yang non akademik dan non akademik. Untuk yang akademik tentunya setiap ada KD yang akan diajarkan oleh Bapak Ibu di sini bisa menggunakan tes awalnya yaitu dengan beberapa macam cara. Misalnya dengan cara memberikan tes pemantik, bagaimana respon anak tersebut. Misalnya ada anak yang betul langsung, untuk anak yang punya kecerdasan tinggi langsung bisa memahami, ada anak yang mungkin dengan santai atau bahkan mungkin belum tahu. Di sini ada tugas kita sebagai guru harus bisa melayaninya. Untuk tes minat di sini bisa nanti untuk tes minat yaitu tes yang non akademik
mungkin bisa dikonsultasi dengan Bu Endang. Di sini instrumennya ada di berikan ya Bu. Tadi sudah Bu Hamka dengan Bu Endang untuk tes minat potensi yang dimiliki oleh siswa. Berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid pintar dan yang kurang pintar. Tentunya di sini jangan segan-segan Bapak Ibu guru untuk memberikan mungkin pujian kepada anak yang dalam menerima pembelajarannya agak terlambat dengan siswa lain, tetap kita berikan aplaus, kita berikan sanjungan, tepuk tangan, sehingga anak akan lebih percaya diri dan diakui di kelas tersebut. Saya kira Bapak Ibu sudah mulai melaksanakan itu nih, namun hanya belum ternyata saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensi. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Trisnatun sebenarnya kita sudah melakukan. Nah ini yang bagi yang belum bisa mengakui anak yang masih kurang, masih atau lambat, itu tetap kita akui dan kita berikan aplaus, kita berikan sanjungan sehingga anak tersebut akan lebih percaya diri, tidak merasa minder. Memberikan pembelajaran praktik baik. Ini itu pada saat ada di PMF yaitu materi ayu jauhi untuk narkoba. Di sini saya berikan kesempatan kepada siswa untuk membuat sebuah poster. Ternyata anak-anak sangat antusias. Ada yang tuh maaf saya bisanya seperti ini hanya di buku, tidak apa-apa. Tetap saya hargai, saya berpikir itu juga sudah merupakan hasil dari sesuai dengan kemampuan siswa. Ada yang membawa alat ini untuk alat-alat membuat poster lengkap. Anak dengan bangganya memperlihatkan hasil. Intinya di sini yaitu Bapak Ibu guru bisa memberikan variasi pembelajaran di kelas. Karena misalnya tadi dicontohkan tentang membaca surat Al-Fatihah, ada anak yang sudah hafal beserta tahsin, tajwid sama tahfidznya sudah pas. Ada anak yang misalnya sudah hafal lancar tapi tahsin tajwidnya itu kurang pas. Nah, terus ada juga yang dia sudah hafal semuanya beserta terjemahannya. Nah, itu kan berarti guru itu harus membuat kriteria penilaian yang seperti apa? Ataukah setiap diferensiasi itu punya kriteria penilaian masing-masing? Kan apakah harus ada perlakuan khusus apa tidak untuk anak-anak yang sing mau ngertinya ngerti Fatihah, aku ngerti kata maca Latinnya tok. Saya tahu dengan terjemahnya, saya tahu dengan berikut nadanya dan lain sebagainya. Itu jadi yang saya tanyakan prosesnya tidak evaluasi. Oke, apakah butuh perlakuan khusus apa tidak dengan adanya berdiferensi tadi kan diharapkan anak berkembang sesuai dengan kemampuannya. Oke. Akomodir oleh guru dalam kegiatan diferensiasi. Kita bisa memilih salah satunya, tidak harus ketiganya itu kita lakukan semua. Kalau misalkan memang ketiga-tiganya bisa kita lakukan, itu sangat bagus. Tapi kalau misal tidak, kita boleh memilih dari ketiga itu. Misalkan dari tadi yang Butin tanyakan, kalau misalnya yang satu hanya bisa membaca, yang satu hanya bisa menulis, satunya sudah bisa melantunkan, berarti kan nanti kita mengakomodir potensi siswa itu mungkin dalam produknya. Produknya misalkan yang berpotensi hanya menulis, nanti produknya menuliskannya lewat tulisan. Misal menuliskan surat Al-Fatihah. Kalau misalkan tadi hanya bisa membaca, ya kita nanti produknya mungkin bisa mengirimkan video pada saat membaca dan lain sebagainya. Terus kalau yang Pak Abdur itu misalnya kaligrafi gitu nih Pak, strateginya bagaimana? Mungkin anak itu tidak semua berpotensi bisa menggambar dengan indah lewat
tangannya langsung. Bisa juga ada anak yang mungkin dia berminat atau berbakat dalam hal IT. Nanti kaligrafinya pun tidak harus dikumpulkan dalam bentuk lembaran kertas, Pak. Bisa juga anak menggambar mungkin dalam Canva atau dengan yang lainnya. Nah, nanti dikumpulkannya bisa lewat file ke Pak Dur. Jadi tidak semuanya harus kita akomodir. Misalkan prosesnya harus berbeda-beda, tidak. Tapi bisa salah satunya kita pilih. Mungkin itu saja. Saya melakukan, hanya mungkin belum sempurna, bisa disempurnakan lagi, lebih ideal lagi. Mungkin belum ideal, yang sekarang lebih ideal lagi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.